arti kata prihatin itu udah bisa mengartikan sendiri, maksudnya nggak usah kita kasih tahu begini ya. Begini kan udah pasti tahu lah. Tapi mungkin kan yang menanyakan ini kan mungkin punya rasa potongan mes, terus biasanya ada biaya listrik, biaya kebersihan, biaya air, mungkin kan biaya kebersihan juga, mungkin kan begitu. Kalau di saya nggak. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhi narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans SB7 Maho. Oke lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam duluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan fitur apapun. Masih kembali di Trans SB7, berbagi sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman ataupun keluh kesah sejauh ini yang kami rasakan di Taiwan. Kesempatan malam hari ini mungkin bisa dikatakan ya istimewa. Jadi kayak nggak nyangka ya bos ya. Tiba-tiba nongol lagi padahal rencana kita itu Mas Trans SB7-nya itu rencana mau ke Kaohsiung, tapi alhamdulillah di malam ini beliau malah naik lagi yang ke Taichung. Malam ini kita di Taichung ya bos ya. Tapi betul sekali. Tapi sebelum tak kupas tuntas nih, mungkin sedikit banyaknya membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pengen berangkat ke Taiwan. Sampan perkenalkan dulu, sampan dari mana, punya apa, dan mungkin sejauh ini gimana nih untuk di Taiwannya. Monggo waktu teman-teman sama lagi bos. Perkenalan apa maksudnya? Ya yang belum kenal mungkin sama sampean. Masa aku ora kenal ya Pak. Penontonnya siapa tahu ada penonton baru. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya, nama channel Dulan Happy. Bagi teman-teman yang pengen kulik-kulik di YouTube, cari saja Dulan Happy, nanti ketemu di channel saya lah. Tempat kerja saya di Taiwan yaitu di kota Kaohsiung. Kalau Mas Tran kan di Changhua ya. Changhua aja bos, biar enak nama kotanya. Seperti itu. Gitu aja, perkenalannya gitu aja kan? Cukup ya? Cukup. Nomor apa lagi? Karena momennya ini kan ada sedikit, kemarin itu ada yang menanyakan ya bos ya, tapi maaf nanti tak sepil aja itunya, tak sekeren aja yang bahas apa Jadi gini bos, Mas kasih tipsnya dong selagi kita masih potongan itu untuk gimana ya bos ya. Nah sama udah nyambung kan dengan pertanyaan seperti itu. Kalau menurut sama sendiri bagaimana bos? Ya kena prihatin dulu lah. Kalau masih potongan ya tetap prihatin, mau gimana lagi. Prihatin dalam segi masalah keuangan ya, apalagi misalkan pabriknya nggak begitu rame. Ya mau nggak mau ya harus tetap prihatin gitu aja. Soalnya kalau masih potongan, kalau nggak prihatin mau gimana, orang gajinya aja dipotong sana sini udah habis. Betul. Paling tinggal berapa sih kan gitu. Intinya kalau masih potongan ya prihatin gitu aja. Gitu aja. Ini lor ya, Mas TK Junior, salah satu beliau ini juga udah senior di Taiwan. Di Taiwan udah berapa tahun bos? 12 tahun ya? 9 tahun? Baru berapa tahun ya? Aku nggak mau menghitungin masalah waktu. Setahun 2 tahun itu kan hanya masalah waktu. Kalau udah dibilang senior kan berarti di sini udah banyak tahun gitu loh. Ini salah satu mungkin kalau bisa dikatakan Nur salah satu seniornya Trans SB7 juga beliau ini seperti itu. Tapi enggak. Kok enggak gimana? Yo gitu aja lah popo lah. Gitu aja kok malu mengakui loh yo. Ya bukan gitu malu, aja. soalnya tahun itu kan hanya masalah hitungan lah. Masalahnya enggak saya hitung dah. Tapi yang itu intinya hanya pribadinya beliau. Topiknya tadi adalah untuk menghitung selagi masih tahap potongan. Nah, prihatin kalau masih potongan, intinya prihatin. Yang habis potongan aja prihatin, apalagi yang masih potongan kan. Jadi gini bos, mungkin beliau itu kan punya rasa ketakutan ataupun mungkin dalam waktu berapa tahunkah untuk bisa mengembalikan modal gitu loh bos. Kalau menurut sama sendiri bagaimana? Tergantung ya itu tadi, balik ke prihatin itu tadi ya. Maksudnya kalau kita prihatin ya jangan mikirin setahun, 2 tahun, 3 tahun baru balik modal, enggak. Tapi kalau kita prihatin bisa mengatur keuangan, itu berjalan dengan asik lah. Masa dengan sendirinya itu ya udah berapa tahun ya nggak usah ditarget. Ya kalau mau target ya
Potongan berapa? 5 bulan. Nah, sekarang kan 6 bulan rata-rata. 6 bulan. Potongan 6 bulan kali 6.300 lah. Katakanlah 6 ribuan ke atas lah dikit lah ibaratnya seperti itu. Kalau 1 tahun setengah kira-kira mungkin ya bisa lah. Bisa. Yang penting prihatin. Sementing prihatin. Namanya masih dalam tahap potongan itu Tahap kalau saran dari Mas Trans B7 juga seperti ini, Bos. Iya. Selagi masih potongan ini kasarnya ngomong ya, ketika tidak ada lembur sama sekali, kalau di pabriknya Mas Trans B7 itu katakanlah sisa bersih itu cuma tinggal 17, Bos. Iya benar. Sisa 17 belum diambil untuk makan sama rokok kita ya dalam 1 bulan ya. Min-minnya kalau memang dia tuh bisa ngirit, berarti masih ada sisa di nominal angka 10.000 katakanlah ya. 10.000 atau 11.000, 10.000 saja lah ya Mas ya. Nah, 10.000 itu kalau dikalikan rupiah sekarang, karena katakanlah sekarang ini kalau kursnya ya, anggap aja lagi turun karena kemarin 500, enaknya ngomong wae digawe 5 juta ya Bos ya. Nah, 5 juta itu kalau masih dalam potongan berarti selama kita masih potongan itu kita masih ada bisa ngirim atau nyimpen itu 5 juta gitu loh Bos. Nah, sekarang 5 juta. 5 juta misalkan kali 6 selama potongan kan 30 juta. Nah, betul enggak? Enggak, maksudnya berapa? 10.000 itu bisa ngirim kan? Nah, 10.000 misalkan setahun kan udah berapa itu? Ya, yang 6 bulan aja udah kelihatan 30 juta. Nah, 30 juta. Setelah lepas potongan kan udah mulai banyak tuh Bos. Ya itu tadi 1 bulan setengah lah mungkin. 1 bulan setengah mungkin bisa. Sekarang biaya berapa? Nyampe berapa? Sekarang rata-rata kalau di PT ya informasinya 70 kalau buat ke PT sih paling 60-an lah Bos. Kalau yang sampai 70-80 tuh buat kesana kesininya lah. Kalau ke PT sih mungkin di bawah 60 atau mungkin ya di atas. Pokoknya ya itu 1 lah tahun setengah mungkin ya bisa lah. Yang kalau penting prihatin ini tadi ini aja. maaf ya Lur ya, ini tadi jika tidak ada lemburan loh ya. Ini yang kita bahas yang tidak ada ya, lemburnya. yang nggak ada lemburnya. Maksudnya kalau di luar lembur itu kan tambahan udah ya beda lagi. Hitungannya kita udah ini beda dihitung lagi. secara normal lah. Kita ngitung secara normal yang tidak ada lembur, katakanlah yang tidak ada lembur sama sekali seperti itu. Betul enggak? Betul. Jadi kembali lagi beliau tadi juga mengatakan tergantung orangnya, tergantung bisa memanage keuangannya atau tidak. Jadi kalau bertanya Mas Tran, kasih dong caranya bagaimana untuk memanage keuangan, itu kembali kepada diri masing-masing, betul enggak? Iya. Kalau nanti saya ngomong kamu enggak usah ngerokok, wong saya perokok kok saya ngelarang rokok, kan enggak bisa toh Bos. Kamu enggak usah beli makan enak, lah wong aku sendiri aja kadang pengen makan enak, kan seperti itu. Kamu ya usah, enggak, maksudnya prihatin itu bagi yang udah, maksudnya tiap orang itu udah bisa lah. Arti kata prihatin itu udah bisa mengartikan sendiri. Maksudnya nggak usah kita kasih tahu begini kan udah pasti tahu lah. Tapi mungkin kan yang menanyakan ini kan mungkin punya rasa ingin tahu juga. Mungkin tipnya dari kita ini bagaimana kan seperti itu. Kalau tipnya dari Mas Trans B7 juga sama Bos. Sisa 17, 10 dikirim, yang 6 atau yang 7 buat kehidupan kita di sini. Seperti itu gitu aja. Jadi kita nggak terlalu tertekan. Soalnya apa Bos, namanya orang kerja itu kesehatan nomor 1. Kalau kita maaf nih, sengirit-ngiritnya kita tidak pernah makan enak, lemes ora Bos. Memang yang di Taiwan itu yang utama itu kesehatan. Nah, kita yang dipentingkan kan tenaga. Orang sini kan butuhnya tenaga. Misalkan kita nggak sehat gimana mau kerja kan gitu. Terus apalagi monggo sarannya buat teman-teman dari sampean lagi. Ya enggak, pertanyaan dari subscribe sampean ini seputar apa gitu. Ya, ini nanti kita bisa pindah ke video yang lainnya. Ini caranya untuk memanage keuangan dalam 1 bulan itu sisa berapa, bisa nabung berapa, ataupun mungkin bisa pengiriman berapa, ya itu tadi. Iya, yang di awal tadi gitu loh, yang kita bicarakan tadi. Iya, kalau sisa tadi itu. Kalau sisa mungkin sama dari pabrik Saman berapa wes gitu aja coba. Kalau di pabrik Saman tanpa ada lembur, Saman masih bisa terima berapa? Kalau di saya itu 21 berapa gitu. Soalnya kan nggak ada tabungan kalau. Nggak ada tabungan. Kalau di tempatnya Mas Trans B7 kan ada tabungan 3.000. Jadi cuman kepotong agent 1.500, pajak 1.500 berapa gitu. Mes? Terus mes enggak bayar. Mes makan nggak bayar berarti. Enggak. Nah, itu beda Terus ya. sama skes Aztek udah. Pokoknya kan sekarang 26, berapa itu ya. Nah, itu terimanya 21. Udah kepotong agensi sama askes pajak itu aja berarti, yang lainnya tidak ada potongan. Nah, pajak itu kan kalau
di saya itu sekitar bulan 10-11 keluar sama di Mas Trans B7 juga sama. Jadi ya, pajak itu nanti kembali lagi kembali lagi. Oh, itu lor ya Mas TK Junior yang kemarin sempat menanyakan, ini jawabannya dari beliau. Beda pabrik juga beda, betul enggak Pak E? Anu bosnya kok Pak E sampai anu. Jadi beda pabrik itu juga beda karena potongannya juga pasti tidak sama kan seperti itu. Iya, yang beda itu biasanya ya potongan mes itu biasanya betul. beda. Kalau di Mas Trans B7 kalau masalah askes, astek, pajak, terus agent itu biasanya sama. Yang beda itu paling potongan mes, terus biasanya ada biaya listrik, biaya kebersihan, biaya air, mungkin kan biaya kebersihan juga, mungkin kan begitu. Kalau di saya nggak ada. Kalau di saya kan free semua lah, maksudnya termasuk mes, air, listrik, semuanya itu bebas. Bedanya kan cuma di situ. Beda di situ. Biasanya tapi masih ada sisa nerima 21 ya Bos ya. 21 kalau diambil potongan 6.000 berarti masih ada sisa 15 loh Bos. 15 yang 5.000 buat makan, ketemunya juga tetap sama loh Bos. Tetap sama. 10.000 dikirim ke rumah itu masih bisa lah untuk keluarga kan seperti itu. Terus kita bisa pindah video berikutnya Bos. Banyak pertanyaan-pertanyaan nanti kita bisa kupas lagi di video berikutnya. Ini untuk video ini kita mungkin cukup dijelasin dulu ya. Dan yang baru menemukan channel Trans B7 dan channelnya Mas Dolan Happy, silahkan dikunjungin dan di subscribe biar tidak ketinggalan info-info di Taiwan. Kita bisa video berikutnya. Itu nah Bos karena aja. Mantap. Akhirnya kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaya.